Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita kembali lagi di eh, pembelajaran ya, pembelajaran kita tentang Kali Linux. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perintah-perintah apa saja yang pada umumnya itu digunakan di Kali Linux. Dan fungsinya kita mempelajari perintah ini apa? Tentunya adalah agar kita bisa mengoperasikan Kali Linux ini dengan baik, dengan maksimal. Ya tentunya kita harus mengetahui apa saja perintah-perintah yang ada di Kali Linux. Baik, langsung saja. Yang akan dibahas di sini adalah perintah-perintah yang pada umumnya yang digunakan ya. Nah, mungkin banyak nanti perintah-perintah yang lainnya, jadi bisa teman-teman pelajari di luar ya, atau pada kesempatan lain akan kita bahas. Baik, perintah yang pertama itu adalah kita bagaimana melihat panduan di Kali Linux ya. Nah, untuk melihat panduan di Kali Linux ini ada dua opsi. Yang pertama menggunakan sudo ya, sudo min help, dan yang kedua menggunakan sudo man spasi sudo ya. Kita coba perintah yang pertama, sudo min help. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Jadi kalau kita help itu kita meminta tolong, artinya jadi kita diberikan keterangan di sini ya. Ada sudo min h, sudo min v, sudo min l ya. Kemudian di sini juga ada min g ya, min h host, kemudian min p user. Oke, kita coba saja sudo min h. Nah, maka akan tampil option yang lebih banyak lagi, dan di sini ada penjelasannya juga. Nah, seperti min a ya, atau min express itu adalah untuk use a helper program for faster prompting ya. Kemudian ini juga untuk run command in the background ya. Nah, intinya banyak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau kita kita clear dulu man sudo. Nah, ini juga sama, ada penjelasannya juga ya. Min b bell, ini ada penjelasannya ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri, bisa pelajari lagi kalau ingin tahu perintah-perintah di Kali Linux itu lebih banyak. Jadi intinya kalau teman-teman lupa ya mengenai perintah-perintah di Kali Linux, bisa lihat di melihat panduan perintah ini. Oke, itu perintah yang pertama. Kita quit. Yang kedua, itu kita menjalankan perintah dengan super user. Ya, apa gunanya super user ini? Super user gunanya sangat berpengaruh sekali ya dengan kita menggunakan Kali Linux. Jadi super user ini adalah perintah yang mana kita bisa memasuki user yang hak aksesnya satu tingkat lebih gitu daripada user yang biasa ya. Kali ini gunanya apa? Kalau kita bisa memasuki super user itu, kita bisa melakukan hal lebih banyak gitu ketimbang menggunakan user biasa. Contohnya itu untuk mengecek IP ya. Coba kita if config. Nah, ini kan tidak bisa ya, karena kita menggunakan user biasa. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa mengecek IP? Tentunya harus menggunakan super user ya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya. Sudo if config. Tuh. Kita coba sudo if config.
Nah, ini baru bisa ya. Oke. Nah, sini adalah IP-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa juga menggunakan sudoku ya, sudoku. Nah, artinya kita bisa masuk ke dalam super user seperti itu. Nah, biasanya juga kita diminta masukkan ke dalam apa? Kita diminta masukkan password ya. Ini sepertinya saya sudah pernah memasukkan passwordnya tadi, jadi di save sama Kali Linuxnya. Kita coba lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi ini kita diminta masukkan password. Ctrl C saja, jadi sudo ifconfig. Nah, ini diminta masukkan password, dan passwordnya itu saya set admin, enter. Oh, salah ya, admin. Oh, bukan ya, kali ya. Nah, benar. Jadi passwordnya tadi kali udah dimasukkan. Ya. Clear. Nah. Jadi itu ya. Penggunaan dari super user itu salah satunya kita bisa mengecek IP ya, kita bisa mengubah hak akses dari file ya, kemudian membuat user dan lain sebagainya. Intinya banyak ya, bisa digunakan. Jadi kalau mau masuk ke super user bisa menggunakan perintah sudoku ya, kemudian masukkan passwordnya dan teman-teman udah masuk di super user tersebut. Untuk selanjutnya itu melihat semua file ya dan folder pada direktori tempat kita berada. Nah, di komen ini ya, di sini kita ingin melihat kira-kira yang ada di direktori kali ini apa saja sih. Nah, itu bisa dilihat dengan menggunakan beberapa perintah. Perintahnya ini adalah ls ya. Kita coba ls. Nah, ini sudah tampil ya. Di dalam direktori ini terdapat file dan folder sangat banyak sekali ya, bermacam-macam. Ini ada folder pilot, ada ayam ya, bakpao dan lain sebagainya. Itu kalau kita ingin melihat folder pada direktori kita saat ini. Nah, selanjutnya ls ini juga banyak ininya ya, banyak digunakan untuk yang lain gitu. Nah, ini ada perintah ls untuk menampilkan direktori dan file ya. Kita bisa mencoba dengan ls -la. Nah, kita bisa menampilkan direktori ya dan file, dan di sini sangat lengkap sekali ya ketimbang kita menggunakan ls tadi. Di sini ada hak akses ya, hak akses dari file, misalnya file ayam itu ini ya, ini drwxr ya, xr x. Nah, ini ada artinya teman-teman ya. Jadi seingat saya ini adalah hak akses kita pada sebuah file itu. Nah, bisa diapakan saja gitu kan ya. Biasanya kalau R itu write ya, kemudian ada edit ya, kemudian ada yang lain gitu. Nah, jadi apakah kita bisa
membaca saja atau bisa mengedit juga. Nah, tergantung dari di sini gitu kan ya, susunan di ini. Jadi seperti itu. Ini juga ada tanggalnya ya, ada jamnya juga. Nah, kita bisa juga menampilkan subdirectory. Caranya untuk menampilkan subdirectory itu ls-r ya. ls spasi -r. Kita coba. Oh, banyak sekali. Oke, ini direktorinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, sangat banyak sekali ya. Oke. Ini untuk menampilkan direktorinya. Dan kita lanjutkan bagaimana cara menampilkan file yang di hidden ya. Nah, cara menampilkan file yang di hidden atau tersembunyi itu menggunakan -a, ls -a. Nah, jadi semua file ya, semua folder yang ada di directory yang kita saat ini itu di Kali Linux, di Kali ya di sini. Jadi akan tampil semua ketika kita menggunakan perintah ls -a. Oke, jadi itu perintah ls ya. Nah, kita lanjut pada perintah yang keempat di sini. Jadi masuk dan keluar sebuah direktori atau folder. Nah, bagaimana cara kita masuk ke direktori yang lain ya, atau kita ingin keluar dari direktori tersebut ya, atau folder? Nah, itu sangat gampang sekali. Pertama itu teman-teman harus tuliskan perintah ls dulu ya, dan pilih kira-kira kita mau masuk ke mana gitu, ke folder mana ya. Saya mau masuk ke folder ayam ini, jadi dengan perintah apa ya, kalau di sini terangannya cd ya. Jadi kita coba ketik cd ayam. Nah, oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini kali ya .2 slash ayam ini artinya kita sudah ada di dalam folder ayam, seperti itu. Nah, atau juga bisa teman-teman mengetikkan alamat lengkap ya, misalnya cd /ayam/php gitu, kalau ada ya filenya, nanti bisa langsung masuk ke php. Ini karena nggak ada ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini kita coba ya, sudah ada di sini cd /home/kali/ayam. Nah, sama ya, sama kita bisa masuk ke dalam folder ayam ini. Kita ls, dan di sini bisa terlihat ada beberapa file ya, folder. Dan kalau misalnya kita ingin masuk ke folder bakso, kita klik cd lagi, bakso. Oke, sekarang kita sudah di dalam bakso. Di dalam bakso ini ada somai. Oke, kita ingin di sini berarti /ayam/bakso, artinya kita sudah di dalam folder bakso. Kita ingin ke folder ayam tadi ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengetikkan cd spasi /2 dan tekan enter.
Nah, sekarang kita sudah berada di folder ayam tadi ya. Caranya bisa kita klik ls dan di sini sudah ada ya, si bakso tadi ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya dengan perintah yang kelima. Itu membuat folder baru ya. Nah, kita ketikkan ls lagi di sini ya, agar kita bisa mengetahui folder apa saja yang sudah ada, hingga namanya tadi namanya nanti jangan sampai sama ya, kita yang ingin membuat folder baru. Nah, di sini kita bisa ketikkan folder apa ya, folder mkdir ya. Caranya ini mkdir terus nama foldernya misalnya jam. Oke, ini kita akan membuat folder yang bernama jam. Oke. Oh, ini ya teman-teman ya, jadi cannot create directory jam karena permission denied. Nah, artinya kita harus memasuki super user ya untuk membuat perintah di Kali Linux ini. Jadi kita masuk dulu ke super user, sudo su ya. Oke, sekarang kita sudah di super user. Kita ulangi lagi mkdir ayam jam ya, jam tadi. Nah, sekarang kita sudah ada folder jam. Caranya bisa kita klik, ketikkan ls untuk memeriksa. Nah, sudah ada ya. Seperti itu ya. Nah, terus kita mau masuk ke dalam folder jam, bisa nggak kira-kira? Coba aja gitu, ketikkan cd ya, kemudian jam. Nah, sudah masuk ya. Itu perintah yang kelima. Dan selanjutnya perintah yang keenam ya. Kita bisa melihat alamat directory, folder atau file ya. Caranya kita kembalikan dulu. Ya. Oke. Di sini ada perintah ya, kita menggunakan perintah pwd. Ini kita clear dulu ya. Kita ketikkan pwd ayam ya. Nah, di sini sudah ada muncul ya direktorinya. Jadi ini menerangkan bahwa direktori ayam ini berada di /home/kali. Seperti itu ya. Kemudian perintah yang ketujuh itu kita membuat text editor. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama kita menggunakan Vim. Ya. Kita coba saja Vim ayam. Nah, ini sudah ada ya text editornya. Kita bisa mengetikkan angka, huruf atau kode ya. Ini seperti itu. Oke, selanjutnya perintah nano ya. Bisa juga digunakan untuk membuat text editor ini. Nano ayam. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ingin save-nya, tekan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oh, ini ada yang sama ya. Oh, Enter, Ctrl X. Oke. Oke, perintah yang ke-8 itu
itu adalah menggunakan copy ya. Untuk mengcopy dokumen itu kita bisa menggunakan CP ya, copy. Menggunakan copy ls dulu. Nah, misal kita ingin mengcopy folder jam ini ke bakso ya. Teman-teman bisa lihat di sini jam ke bakso. Di CP ditambahkan -r ya di sini. Terus nama foldernya jam. Ya. Folder tujuannya ke bakso. Oke, sudah ya. Terus kita masuk ke bakso untuk mengeceknya cd bakso apakah sudah ada. ls sudah ada ya, folder ini sudah tercopy juga ke dalam folder bakso. Nah, kalau kita ingin mengcopy file ya, file itu contohnya PHP ini ya, .php. Bagaimana caranya? Caranya tidak usah pakai -r ya, langsung saja cp soto.php. Kemudian folder yang kita tuju adalah jam ya. Oke, cd jam, kemudian kita ls. Nah, kita sudah berhasil ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu perintah yang ke-9. Itu kita memindahkan folder ya, perintah mv ya, nama file /folder ya, kemudian spasi alamat underscore alamat file ini maksudnya, kemudian /folder. Nah, contohnya kita ketik lagi di perintah ini Nah, kita intinya ingin memindahkan file ini ya, misal soto.php ini ke dalam bakso. Jadi ini nanti dia bakal hilang di sini ya, bakal pindah ke bakso. Jadi coba kita langsung saja mv bakso.php. Soto ya, sorry, soto.php ke bakso. Nah, kita ls. Oke, soto.php nya sudah hilang. Kita cek ke bakso, cd bakso, masuk folder bakso, ls. Nah, soto.php nya sudah pindah ke dalam folder bakso ya. Jadi bukan di folder ayam lagi. Itu fungsi mv ya. Nah, kalau menggunakan file folder juga bisa ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengubah nama ya. Misal dari soto.php ini kita coba di sini namanya soto.php. Kita coba mv soto.php, kita rubah namanya ayam.php, enter. Sekarang namanya sudah berubah jadi ayam. Yang soto tadi udah nggak ada lagi ya, udah jadi ayam gitu. Nah,
itu ya untuk apa perintah di Kali Linux. Dan kita masuk lagi ke perintah 10, itu untuk menghapus file ya, folder. Nah, kita ingin menghapus folder somai ini. Caranya adalah dengan rm ya, min r ya, kemudian nama folder ayam, kemudian enter. Oh, nggak ada ayam ya, sorry, kita somai, enter, ls. Nah, sudah hilang ya, jadi sudah terhapus. Atau kita ingin hapus folder atau apa file ya, file PHP ini, bisa dengan ketik rm langsung saja ayam tanpa min r dan php. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya perintah yang ke-11 itu kita mencari file atau folder tersebut yang ada di direktori saat kita berada. Misal sini ya. Kalau folder di sebuah direktori atau file itu banyak, ya, folder atau direktori itu banyak ya, misalnya lebih sampai ke bawah gini kan susah nyarinya. Kita ketik saja find ya, find, kita ketikkan namanya soto misalnya. Nah, dia akan muncul gitu. Oh, ternyata di sini ada yang namanya folder soto. Atau find php.tar, ada nggak di sini? Oh, ternyata ada. Ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Itu perintah yang 11. Dan selanjutnya melihat log history ya, riwayat perintah. Nah, caranya adalah dengan history grep perintah gitu. Nah, perintah ini maksudnya sudo ya, itu perintah. Kita coba aja sudo, dan di sini kita ketikkan grep sudo. Nah, kita lihat history yang ada di sudo ini. Nah, ini historinya ya, yang pernah kita gunakan di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman lupa, ini bisa di copy ya, copy di sini, dipastekan. Nah, atau Apache. Oke, seperti itu ya. Nah, perintah yang ke-13 itu kita melihat isi file. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah misal kita ingin melihat di melon.php ini ya. Caranya kita ketikkan cat ya, dengan perintah cat, terus melon.php. Nah, isinya tidak ada gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita rubah dulu nano.php, nano melon.php. Nah, kita buat dulu di sini ya. Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian cat melon.php. Nah, bisa terlihat ya, di sini ada
ada isinya dari file melon.php ini. Itu cara melihat isi file. Kemudian lanjut perintah yang ke-14. Nah, ini perintah ini untuk memasukkan baris teks ya ke dalam file. Nah, contohnya kita ingin memasukkan sesuatu ya ke dalam melon.php ini, bisa tanpa kita harus membuka file PHP ini ya, menggunakan nano itu bisa. Bagaimana caranya? Itu kita menggunakan echo ya, echo. Nah, echo, kemudian kutip 2 teks ya. Kutip lagi, kemudian ini ya, dan soto kita ketikkan nama filenya. Kita langsung aja coba di sini, echo ya, kutip 2 t apa yang kita ingin masukkan, misalnya we are smart ya. Oke. Terus kita ketikkan ini, ada apa ini ya, tanda panah gitu. Kemudian kita arahkan ke melon.php, enter. Oke, sekarang kita cat ya, kita lihat isinya melon.php. Nah ya, bisa terlihat ya. Jadi teman-teman, kalau di sini tadi di cat itu dilihat isi file melon.php itu adanya cuman ini. Nah, tapi sekarang udah bertambah ya. Ini ya, kita cat melon.php lagi, ada ini, kemudian ada teks ini ya, we are smart people gitu. Itu untuk perintah yang ke-14. Nah, selanjutnya kita mengubah hak akses ya, hak akses dari sebuah file atau folder yang itu digunakan agar folder itu bisa di write ya, bisa di write saja gitu, atau hanya bisa atau bisa juga diedit gitu. Nah, itu harus merubah aksesnya. Nah, bagaimana cara misalnya kalau kita download folder agar file ya, agar kita bisa mengubah aksesnya menjadi hak akses penuh agar kita bisa install ya. Caranya adalah dengan menggunakan chmod ya. Sebetulnya banyak cara, tapi kita menggunakan chmod 644. Nama file atau folder kita coba di sini php ya, 644 php.tar. Nah, itu kita sudah memberikan hak akses ya, akses penuh kepada php.tar ini. Jadi gunanya apa hak akses penuh itu ya, agar banyak ya, bisa kita install, bisa kita edit lagi gitu. Biasanya kalau kita download di internet, file-file atau folder itu dia dikunci gitu ya, hak aksesnya dibatasi. Jadi kita harus berikan hak akses penuh dulu ya, baru kita bisa membuka file tersebut atau menginstalnya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya perintah yang akan kita pelajari pada kali ini. Karena terlalu panjang, mungkin saya buat part 2-nya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang belajar Kali Linux. Tetap semangat. Jadi harus tetap rutin, tetap terus dicoba-coba ya per hari. Ya, walaupun mungkin suntuk gitu, dicobanya pelan-pelan ya. Dicoba sedikit-sedikit ya, insya Allah bisa nanti
ya banyak kegunaannya ya, apalagi yang masih kuliah untuk buat penelitian atau skripsinya ya, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi harus benar-benar dipelajari. Oke, demikian tutorial atau sharing kita pada pagi hari ini tentang perintah yang ada di Kali Linux. Kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan ya. Kalau ada yang lebihnya itu mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian, salam